Jadi nanti Elisnya yang akan kita pantau nih. Apakah dia akan Ini kayak MSC ya bro? Mirip-mirip. Iya. Harit. Hari langsung Elis aja. makanya. Kalau gitu kita langsung loncat saja. Inilah dia game ketiga. Match point untuk Blacklist International 2-0 tentunya skor sementara. Dan masih dipandu oleh KB, Kone dan juga Goni. Yes, dan kita lihat di sini teman-teman dari draftnya Tekashi yang akhirnya memakai Barats di arah top lane-nya atau laner-nya. Dan masih sama menunggu dari god lane-nya kedua match Oheb yang mengejutkan ya di hari pertama. Damage-nya sakit banget. Padahal dia pakai Alice yang bukan tipikal hero yang biasanya lebih kena apa nebein atau tahan badan yang punya sustain ability. Tapi ketika dipakai Oheb malah bisa jadi space creator untuk tim ya. Yang ngebuat tim fight-nya tuh semakin tersusun dengan rapi, outplay-nya dan bahkan 3 orang langsung ke bawah. KB flicker ke arah depan, gak ada stun dan bahkan Luisnya untung saja masih bisa dapetin heal-nya tadi. Starlight Pulse save the day kali ini, bahkan 3 hero benar-benar langsung memporak-porandakan dan ternyata Haji. Lihat trigger disiplinnya dan bahkan mappingnya bagus banget. Oh my Venus langsung memporak-porandakan dengan satu pergerakan dari Soulbloom. Prime-nya dalam ancaman, belum punya Black Shoes dan dipaksa untuk mundur dengan Guided Wing. Game sense-nya sih jalan banget nih Haji. Nggak ada di map, dia langsung quick draw ke sana, tapi King bakal mengejar-ngejar dengan satu Bloody Retribution dan dipaksa untuk flick out mundur. Kayak map hack tuh. Kayak benar-benar mengira-ngira kayak game sense jalan banget ada di situ deh kayak. Dia langsung Map gelap jadi terang ya sama dia. iya loh. Bocil Alro emang. Gila ini Bonchan bener-bener asal hero aja Haji gas kayaknya. Astaga, tapi kayaknya ada kiat-kiat yang diberikan sama Bonchan juga sih soal mapping, karena balik lagi ya, Blacklist International ini emang dikenal dengan disiplinitas dari manajemen mappingnya. Tapi kali ini Churchill akan diamankan oleh Y sendirian. Di sisi lain Haji masih di cover oleh Oh My Venus. Coba untuk memporak-porandakan di bagian dari rivernya. Apakah bakal mencoba untuk melakukan engagement yang cukup agresif karena Mikey di dalam sana, tapi ternyata Tekashi menelan ke dalam sana dengan satu Tetanas. Welcome to my channel. The Wild Dragon kali ini pun belum ada, tapi kali ini langsung dijemput oleh Oh My Venus, mengingat tidak ada flicker dari Haji. Itu dia poin pentingnya ketika tidak ada flicker tadi digunakan di awal-awal untuk menghindari double jab-nya seorang King. Guiding Wind satu-satunya solusi untuk menyelamatkan seorang clean ketika sudah dimakan oleh Detonas Welcome. Dan ini adalah permainan yang cukup panjang dan juga itemnya sudah diperlihatkan. Silakan Goni. Wow, Clock of Destiny Oheb di bawah menit 3 sudah diamankan, gak pakai sepatu. Selalu nyeker emang dia. Nyeker dulu. Wow. Oke. Tiba-tiba Edward solo kill, dan ini adalah EXP lane di mana bakal jadi rugi banget karena Gold Shield turret bakal diamankan oleh seorang Edward dan dia bakal benar-benar ahead jauh banget. By the way, Hajinya bakal balik lagi dengan flicker sesaat lagi nih Bung Kornet. Yes. Dan ini yang benar-benar terjadi sekarang di game yang ketiga. Masih ada Black Shoes ditahan begitu saja oleh seorang Prime. Dan bahkan dari Tamusya benar-benar udah nge-zoning. Dari awal pun juga udah coba untuk cutting sih. Emang ini udah dari XP lane-nya untuk di arah atas diganggu habis-habisan dari Tekashi. Asli. Yang nggak bisa dapetin stack-nya dengan mudah. Untuk membersihkan minion pun juga tidak semudah itu karena Tamusya udah punya mobilitas yang cukup besar. Flicker bahkan belum digunakan sama dia. Nggak pakai Vengeance ya. Bener-bener dia bakal rusuh banget sih ini harusnya dari seorang Tabu. Ya, makanya ini dia pakai flicker juga guna memberikan tekanan yang luar biasa dengan Tekashi. Diloncatin lagi dan bahkan dimajuin. Molten Strike lagi. Jason Tam lagi dan dia mendapatkan satu lagi. Kali ini poin killnya 2-0. Bahkan di XP lane Goni, what happened? Haya naon. Wah, udah pasti Mekanik sih. Iya, udah saknya nggak ada, dia manfaatin juga untuk landing phase-nya, dia udah menang. Plus dia juga punya flicker, jadi kalau dive turret ya udah digas aja terus. Dia pasti punya escapability dengan menggunakan flicker. Dan Finishnya sekarat, masih ada guiding wind juga dan bahkan masih menahan untuk flickernya. Mana flickernya? Flicker karet berlawanan. Oh my goodness, oh my god, baik sekali yang dilakukan dan bahkan Ohebnya juga dapat 1 poin kill karena jungler seorang
King. Yes, tapi lihat TKC-nya, dinosaurus kiciknya tidak bisa bermain dengan bebas. Kali ini benar-benar hampir keseluruhan map, jungle, bahkan turtle. Wise, oke. Sabar, baru aku ngomong soal jungle ya tiba-tiba. Tembakannya, itu tembakan peringatan. Tembakan peringatan dan juga karena apa? Hunter Strike udah diamankan. Lagi dan lagi, lane manajemen dari teman-teman Blacklist masih mengontrol banget dan dari segi team fight, dari segi mekanik ini KD masih ketinggalan. Wah, ini makanya untuk sekarang perbedaan 3K gold bakal terlihat sangat amat signifikan. Wise juga udah mulai hadir dan lihat bagaimana Edward mencoba untuk menahan serangan dari King. Ada Mikey juga udah mulai ketahuan, double fighter, double trouble kali ini dari Pakito Chow-nya. Namun di sisi bottom lane Luis dalam ancaman mana Order Brilliance-nya dan bahkan masih ada flicker. Luis bahkan tidak mengeluarkan satu flickernya, menahan saja, namun kayaknya bakal kehilangan satu sih dari segi outer turretnya sesaat lagi karena bakal dipaksa. Ada Oheb, ada Haji juga dengan pasifnya mungkin bakal dikejar, tapi Prime bakal memporak-porandakan dengan slow effect-nya. Lihat langsung di cover. Oh my Venus, lagi dan lagi Queen support kali ini benar-benar langsung menekan dengan satu guided wing, absorbnya di waktu yang tepat untuk orang yang tepat. Gila, sini Prime juga menurut gua cukup berani dia. Dia sadar dia punya Black Shoes dan dia benar-benar incar tadi. Tapi balik lagi ketika Ibi juga bilang Queen support yaitu Oh My Venus ya. Dia manfaatin dari skill guiding wind ya untuk menyelamatkan dari seorang hajinya dan bahkan kita lihat juga untuk di atasnya ya mungkin baratnya. Wah, 0-3-0. Ini tentu bakal berat banget di bagian EXP lane karena balik lagi untuk setup team fight Turtle bakal bener-bener agak sedikit one-sided karena Blacklist International dengan member 4 di arah top lane. Tapi kali ini Prime dalam ancaman, Blacklist sudah digunakan Edward, bakal dijemput lagi dong pakai guided wing. Lihat bagaimana juke yang dilakukan flicker dan juga ada satu call dari seorang Oh My Venus Matildanya. Yes, ini dia yang terjadi tembakan. Kita lihat apakah game sebelumnya bakal terulang kembali. 6-0, belum ada poin kill yang didapatkan dan bahkan turretnya sudah mulai digrogotin semua outer turret dan ini dia itemnya gue nih yang sudah didapatkan oleh kedua tim. Oke, Calamity Reaper dari seorang Alice ini Oheb-nya free banget, goldnya 5.000 bahkan seperti Edward dan juga Wise. Sementara lihat teman-teman dari Kate duitnya masih belum ada yang menyentuh 5.000. Hunter Strike sudah diamankan, Malefic Roar penetration langsung dari seorang Wise. Selalu ada satu item Malefic Roar ini entah ditaruh di mana, entah di XP lanernya atau gold lanernya, dari junglernya. Selalu untuk mungkin nge-push biar lebih cepat juga kali, ngerontokin ke arah turret dan juga penetrasi. Ya, penetration semakin besar armor tentunya nanti akan semakin lebih mengerikan lagi Malefic Roar dengan persenan untuk sekarang. Dan damage lebih pasti juga ke arah turret karena 60 damage-nya bakal, walaupun sekarang udah dihilangkan tuh efek itu turret yang paling saya suka. Apa tuh? Iya, yang menghilangkan apa? Penetration turret armor, tapi sekarang pun emang lebih ke arah hero-nya dan lihat circling eagle-nya ke arah lagi-lagi TKC. Flicker pun digunakan dan kali ini Oheb sudah mulai hadir. Lihat teritorialnya, ledakan dan letupan damage-nya. Wise-nya tidak terbendung lagi di depan. Prime harus di-respect karena dia adalah satu member yang belum tumbang sama sekali. Namun dia juga harus dipaksa untuk mundur karena tidak memiliki lagi yang namanya Black Shoes. Tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan lihat Edward, Wise dan Oh My Venus langsung bermain-main di bagian top lane karena Haji kali ini kayaknya bakal lebih fokus ke mid lane dengan Berserker Fury-nya. Wow, menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya Blacklist International. Bahkan ini dia menuju ke Lord. Ditahan saja untuk turtle ya dan bahkan kita lihat langsung mendapatkan harusnya dengan mudah untuk Lord yang pertama dan bahkan kita lihat dari segi mapnya tidak ada yang mau mengkontes, dilepas begitu saja dan bahkan tadi ada tendangan dari seorang Chow yang agak sia-sia tapi lihat Striker Eagle-nya agak sedikit offset untuk maju ke arah depan tapi Mikey-nya untung saja masih bisa cabut ke arah belakang. Oke, Oh My Venus masih mau lebih sepertinya tidak akan berhenti di depan sana. Lihat Wise-nya perlahan-lahan tapi pasti dia mencoba untuk memporak-porandakan bagian jungle karena dia butuh mana dan bahkan diberikan untuk Oheb. Ini dia Wise bijak kalau kata Cornet mah. Benar.
yang jungler ini. Bener banget ini, tapi lihat ini seperti di game kedua di mana Kate belum mendapatkan 1 poin kill. Akankah terulang? Akankah deja vu? Atau mungkin kali ini Kate bisa menembus memecahkan telurnya? Tapi di sisi lain udah ada Rose Gold Meteor juga nih kali ini Goni untuk Edward. Edwardnya kayaknya bakal loncat asal-asalan dan oh my Venus, dia sudah punya 1 dari Brute Force dan Oheb dengan purple buff-nya apakah dia bakal jump in dan sudah memiliki freestyle truncheon kali ini untuk menghentikan pergerakannya dan menaikkan lifesteal-nya. Bahkan Oh My Venus langsung loncat ke depan, mana serangannya ke arah bagian dalam turret, Circling Eagle pun digunakan. Oh My Venus langsung memporak-porandakan di bagian depannya. Edward langsung loncat kali ini, Winter Truncheon akhirnya diamankan oleh Oheb. Apakah bakal langsung menuju ke bagian inner turret di bagian mid lane atau mengincar ke arah bagian top lane di inhibitornya? Sesaat lagi KD harus melakukan setup yang lebih matang. Lihat bagaimana Oheb, dia mau jump in kah enggak. Flowing Blood hanya memberikan poking damage perlahan-lahan, tapi pasti Blacklist International tidak mau terlalu melakukan komitisasi. Komitisasi baru lagi. Itu maksudnya komit banget gitu ya? Komit banget. Ya Allah Tuhan, ada aja nih KB language ya. KB language. Komitisasi. Komitisasi. Dan ini kalau dari map dan juga dari Mikey-nya mau nyulik atau tidak 5 detik lagi. Bahkan kita lihat Mikey ke arah Wise ya, tapi lihat cuek banget dimakan KB. Dan bahkan ngedive begitu saja. First kill akhirnya terjadi di sana. Tapi trade kill kali ini bakal terjadi. Lihat kompensasinya, Mikey juga harus tumbang, 2 harus hilang begitu saja. Blacklist International. Oheb. Outplay hebat dilakukan. Double kill didapatkan oleh seorang Wise. Dan kali ini terbukti dengan sangat dapat lebar. King, dia hanya jungler kali ini mencoba untuk menggeser dengan wave minion yang ada. Dive dari Edwardnya yang tidak tumbang, bahkan kali ini salah satu member dari Blacklist International wipe out at 3-2. 1 Louis tidak sempat untuk restricted dan 3-0 clean sweep untuk Blacklist First International. kill ditukarkan dengan wipe out 1. First kill dalam 2 game ya? Yes, 1 kill langsung dibalaskan dengan 1 kekalahan di game